Malam minggu gabut nih, main apa yuk? Lo tau nggak, ada petak umpet yang bisa dimainin sendirian. Namanya Hitori Kakurenbo. Lah, yang satu ngumpet, yang cari siapa? Hantu. Ih, gimana caranya? Pastiin lo bener-bener sendirian, gak ada siapapun di rumah, termasuk peliharaan. Iya, Jadi, kita harus punya boneka yang lengkap tangan kakinya, kayak punya lo tuh. hah? Hah? Keluarin seluruh kapas dari badan boneka, terus isi pakai beras, kuku, dan darah dari pemain. Lalu jahit kembali menggunakan benang merah. Ribet ya. Kasih nama bonekanya, terus taruh dalam baskom yang berisi air di kamar mandi. Oke, Nyalain TV, cari saluran yang gak ada sinyalnya. Siapin segelas air garam di tempat persembunyian, dan matikan semua lampu. Ingat, permainan ini hanya bisa dilakukan jam 3 pagi. Mulailah berhitung. Setelah selesai, pergi ke kamar mandi dan tusuk boneka tadi dengan pisau sambil bilang, kamu yang jaga, aku yang sembunyi, sebanyak 3 kali. merinding ih. Segera lari dan sembunyi. Nanti, kalau ngerasain hal aneh kayak dengar suara langkah kaki, barang-barang berjatuhan, atau TV gonta-ganti sendiri, itu artinya dia sedang mencarinya. Mateng. Jika ingin berhenti bermain, carilah boneka itu. Semburkan air garam ke arahnya sambil bilang aku menang sebanyak 3 kali, dan permainan pun dianggap selesai. Serem banget. Gimana? Mau coba main? Hi. Oke, minta jemput dulu. Coba minta jemput mama deh sekali-sekali. Sama papa sempat SD ku tuh mencair baru jemput. Halo, Ma. Jemput. Ya, tunggu. Wih, kok cepat betul, Ma? Dijemput lama salah, dijemput cepat salah. Lama-lama gak mama jemput kamu nih. Ah, iya. Janganlah, Ba, marah-marah. Ya udah, ayo cepat turun. Ya ampun, belum naik, Ba, aku, Ma. Kau udah disuruh turun, Ba. Mampir beli rambutan dulu ya. Ini berapa sekilo? 50.000 itu, Bu. 30.000 ya? Perasaan tadi cuma beli rambutan. Kok lamanya kayak ngantri basah? Udah, ayo. Aduh, akhirnya bisa cepat-cepat sampai rumah. Mampir ke Dubai dulu ya, beli kerupuk. Ma, kita udah pulang ke rumah. Kok malah ke akhirat, Ma? Udah, diam dulu kamu situ. Mas, bensin 20.000. Di blender, gak pakai topping. Bensin kok di blender. Aduh. Pa, papa kan kaya. Beliin Edet mobil sport dong. Celo juga mau mobil yang ngeng itu, Pak. Boleh, tapi papa cuma bakal beli satu mobil aja buat siapapun di antara kalian yang merasa mengeja merek mobilnya duluan. Oke, kita switch lo buat tentuin urutan. Batu, gunting. Kertas. Celo menang. Nye. Loh, kamu kalah, Celo. Kertas sama batu, menang kertas lah. Iya, apaan sih, Koko? Kan batu sama kertas lebih berat batu. Kalau kertas ditimpa sama batu, nggak bisa gelak loh. Gak gitu konsepnya Celo, kertas itu bisa membungkus batu. Makanya, kertaslah yang menang melawan batu. Siapa yang tentuin? Siapa yang bikin pelaturan kayak begitu? Udah dari zaman Majapahit, Celo. Iya, ya udah deh. Celo ngalah, Koko duluan. Aku mau Ferrari, Pa. Boleh, silakan kamu aja. F-E-R-A-R-I. Salah, Celo, Pak, Celo. Celo mau Lamborghini. kecil. Gimana coba Celo ejanya? Lamborghini. Salah, Elliot mau mobil papa aja deh, Porsche. ambil. Kalau kamu bisa ejanya. P-O-R-S-H. Salah, Kan ada mobil itu. Si. Celo, kenapa kamu senyum-senyum kayak gitu? Soalnya, Celo pasti dapat kok. Hah, kamu itu masih TK. Kok dong udah SD? Emangnya kamu mau minta mobil apa, Celo? BMW. Selu. pinter juga nih bocil. Iya ya, akhirnya malam minggu ini bisa sama pacar. Denger nggak? Apaan? Kayak suara anak ayam. Kalian tahu nggak? Mitosnya, itu adalah penanda adanya kehadiran makhluk halus di sekitar kita. Ih, Beb, takut. Tenang, Beb. Ada aku. Konon katanya, kalau suaranya kencang, artinya dia masih jauh. Tapi kalau suaranya pelan, dia lagi berada tepat di sebelah lo. Anjir, Jim Lamus now. Nggak lucu tahu. Jadi merinding kan gua. Terus kalau tiba-tiba cium bau minyak wangi tanpa sumber yang jelas dan aromanya nggak wajar, Itu pertanda kedatangan pocong. Tapi gua juga pernah dengar. Kalau ada bau singkong bakar, tandanya ada genderuwo. Aku inget, nenek aku dulu cerita, kalau ada bunyi dentuman batu jatuh di atas atap, itu artinya ada yang ngirimi ilmu hitam, semacam santet gitu. Seru nih, apalagi? oh iya, suara orang nyapu malam-malam. Pokoknya, jangan pernah lo iseng buka pintu buat ngecek. Kenapa emangnya? Katanya, itu suara rambut panjang kuntilanak yang terseret di lantai. Ya nggak mungkin lah, kan?
Ah, Jangan-jangan Bikin buku Mimi nggak? Nanti Mimi mayah loh. Kalau Mimi mayah, sayem loh. Mimi mayah dia, Mimi mayah. Kok buku Mimi kamu buang sih, Cenau? Kamu kebiasaan deh icengin Mimi mulu. gua gak pernah ambil ya, lo sendiri yang taruh di meja gua. Oh, kamu cuy banget sih, Cenau. Dingin, tapi tidak kejam. Mimi cuka. Bro merasa dia imut. Emang imut. Mimi tuh beda dari cewek-cewek kayak kalian. Mimi kalau ngomong, emang natural, nggak dibuat-buat apa adanya kayak gini. Mimi emang kalau ngomong kayak anak kecil gini loh, Snow. Lebih kayak anak setan sih. Lagi guys. Juliet, kok lu pucat banget? Lo sakit ya? Agak demam sih. Alah, lebay deh kamu, Juliet. Mimi juga sering sakit kok, tapi tetap masuk sekolah. Apa cuma Mimi ya, cewek yang nggak pernah manja kalau lagi sakit? Hei, sudah buru-buru. Lu mau gua kirim ke rumah sakit atau telepon Kak Tira? Sabar, Tifa, sabar. Pakai. Tapi... Pakai. Iya. Caper banget deh. Cenau, Mimi pinjam jaket kamu dong. Mimi kedinginan. Lihat deh, Cenau. Mimi yang kecil dan mungil ini juga sakit. Mungkin anak bapak lo. Gua pikir gua peduli. Kayaknya ini kegedean deh. Imutnya. Ham. Bisa kesannya keceplosan. Sibukku pakai acara ngajak gelut lagi. Semoga dia gak denger deh. Dia tantrum. Bodoh amat. Jadi status aku ratu sekolah, di public atau di private ya? Di private aja ah. Aku mau tahu siapa-siapa aja yang beneran temen aku. Juliet, status sekolah lo apa? Kenapa gembok gitu? Lo private ya? Iya, soalnya aku malu. Status aku cuma pelayan. Nggak sedih gue dengerin sama lo. Status gue itu Dayang. Baru jadi dayang aja kok belagu amat. Dayang itu punya kesempatan buat deket sama Raja. Siapa tahu kan, Raja bakal jatuh cinta sama gue. Alah, nggak usah mimpi lo. Lo lupa kalau masih ada gue, Dayang paling cantik di sekolah ini. Sayang, status aku pengawal raja loh. Status kamu apa? Pelayan? Apa? Kita putus aja. Pengawal itu statusnya lebih tinggi daripada pelayan rendahan. Oke, gue juga ogah sama pengawal. Lo itu nggak pantas bersanding sama gue. Emangnya lu siapa? Beraninya? Cukup. Salam hormat Raja. Salam hormat, Raja. Cantiknya. Siapa namamu? Juliet, Raja. Perlihatkan statusmu. Baik. Ser, aku udah di depan rumahmu. Oke, ntar ya aku keluar. Wah, cantiknya. Iya, itu rambut tuh kenapa belum kau atur? Wah, ini udah kok, udah rapi juga. Masa begitu aja? Sudah enak begini, Bahmon. Nggak bisa. Udah, ayo masuk ke dalam lagi. Sini ku aturkan, masih lama juga waktunya. Jangan aneh-aneh ya, Mon. Bucan balakmu. Iya, Bah, orang mau dirapiin kok. Oh iya, ada anting atau jepit rambutmu nggak? Ada. Nah, kenapa kau nggak pakai? Susah Bapak pasang sendiri, Mon. Nggak rapi. Aku nggak bisa pasang. Kan bisa minta pasangkan sama mamahmu. Ais, mamaku tuh pasangnya nggak betul, Bahmon. Masa jepit rambut pasangnya di hidung? Asli, malu bet aku, Mon. Kutempelan betul kok nanti, awas aja. Gak apa-apa, Bah, cantik kok. Siapa nih, Mon? Anak baru kah? Kirain kau bakal sama Serena. Hah, maksudnya? Ini Serena di sebelahku. Hah? Mana? Sebelah mana? Nggak usah kau begitu. Batakan betul airmu tuh. Hah? Sumpah, kau Serena? Lah, kok